Halo, selamat pagi pemirsa. Langsung dari area studio IDX Channel Jakarta. Saya Fajar Wayong hadir dalam Power Breakfast. Kami hadir tentunya setiap pagi menemani Anda dengan menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan pasar modal khas Power Breakfast. Dan live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Namun tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi agar kita terbebas dari COVID-19. Dan pemirsa, mari kita ikuti Power Breakfast selengkapnya. Ya, kita awali Power Breakfast pagi ini dengan informasi yang pertama, di mana sanksi internasional rupanya tidak menghambat Rusia untuk tetap menjual minyak mentahnya. Rusia memiliki strategi tersendiri untuk menjual produk minyaknya, salah satunya dengan menawarkan minyak mentah dengan harga diskon. Rusia memiliki strategi tersendiri untuk menjual produk minyaknya, salah satunya dengan menawarkan minyak mentah dengan harga diskon. Strategi itu berhasil menarik pembeli dari Asia. Terbukti sejumlah negara di Asia beralih ke Rusia untuk mendapatkan minyak mentah dengan harga diskon di tengah harga energi global yang masih tinggi. Hal ini terjadi ketika negara-negara barat berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada energi Rusia. India diketahui semakin banyak membeli minyak mentah Rusia, dan data pengapalan terbaru menunjukkan China juga makin banyak membeli minyak dari Rusia. India dan China kini justru menjadi pembeli terbesar minyak Rusia. Bahkan kedua negara Asia itu membeli lebih dari 50% dari seluruh kuota ekspor minyak lintas laut Rusia. Pada Maret 2022, jumlah impor minyak gabungan China-India dari Rusia melampaui jumlah impor ke 27 negara anggota Uni Eropa. Jenis minyak Rusia yang dibeli India dikenal sebagai Ural, yakni minyak mentah campuran yang biasa diekspor ke Eropa. Jumlahnya meningkat tajam pada awal tahun ini. India mengimpor pula jenis minyak mentah Rusia yang disebut East Siberia Pacific Ocean atau ESPO. Sementara itu, China telah membeli Ural dan ESPO dalam jumlah besar sejak Maret. Pada awal Juli, China dilaporkan telah membeli jumlah terbesar selama 2 bulan berturut-turut. Sebaliknya, Jepang telah menyatakan bakal menghentikan impor dari Rusia secara bertahap. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam unggahannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno sempat menyinggung opsi pemerintah membeli minyak mentah dari Rusia. Dalam unggahan yang sama, Sandiaga juga mengatakan pemerintah memperhitungkan risiko sanksi dari Barat dan Amerika Serikat. Ya, itu kita baru berbicara soal minyak dari Rusia. Belum lagi kita bicara soal gas yang memang ternyata Rusia adalah penyuplai utama gas di Eropa. Jadi sekarang memang benua Eropa, negara-negara di Eropa sedang berjuang bagaimana kemudian suplai gas tetap bisa aman di tengah pengenaan sanksi negara-negara barat terhadap Eropa. Dan bahkan Eropa menyebut Rusia saat ini tengah memainkan peran menjadikan gas dan juga minyak sebagai senjata mereka untuk kemudian membalas dari aksi sanksi yang diterapkan oleh negara-negara barat. Kita lihat bagaimana kemudian nanti kelanjutannya, apakah kemudian ada win-win solution ataupun ada jalan tengah, karena memang pihak Rusia sudah menyatakan bahwa jalur pipa gas Nord Stream 1 ini ternyata ada kendala dan tidak bisa menyalurkan seperti biasa. Dan kita harapkan nanti ada solusi yang lebih jelas karena memang ini menyangkut bagaimana nanti kebutuhan masyarakat di berbagai negara tadi.